Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel FKSMM Sunggal Kutalimbaru melaporkan bahwa pagi hari ini, hari Rabu tanggal 10 April 2024, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kali ini kita sholat bersama, sholat Idul Fitri ada di Masjid Babu Salam Sukamaju bersama warga muslimin dan muslimat Desa Sukamaju dan sekitarnya akan melaksanakan sholat Idul Fitri dengan imam dan khatib Al-Ustadz Khairul Azhar Al-Zailani, sarjana hukum. Ayo kita ikuti bersama-sama rangkaian sholat Id setelah khutbah di Masjid Babu Salam. Limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan insyaallah nantinya salat Idul Fitri yang dilaksanakan jam 7.30 WIB. Tanpa kita rasakan bahwa sudah 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Pada hari ini Ramadan meninggalkan kita. Namun harapan kita yang selalu kita dambakan, yakni sebagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun, menjadikan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang akan kita bawa nantinya ke alam akhirat kelak. Sebagaimana dinyatakan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sudah kita laksanakan. Tinggal bagaimana hasil daripada siam kita selama Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita akan menjadi manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, atas nama Badan Kenajiran Masjid Babu Salam beserta seluruh perangkat kepengurusan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak nantinya sebagai imam sekaligus khatib, yaitu Al-Ustadz Khairul Azhar Al-Zailani SH. Sekarang beliau telah bersama-sama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan yang menjadi bilal iqamahnya nantinya kami minta kepada orang tua kita, Bapak Al-Gifian. Beliau juga telah bersama kita. Selanjutnya, Badan Kepengurusan Penerimaan Zakat Masjid Babu Salam telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Sehingga tadi malam kita tutup jam 10 WIB. Jam 10 WIB, 20 WIB. Dengan pengumpulan impak, pengumpulan zakat fitrah yang kami terima berupa uang sejumlah 31.437.000 rupiah. Alhamdulillah. Yang kami terima berupa beras sejumlah 2 ton 70 kilogram. Alhamdulillah, kepercayaan bapak-bapak
saudara-saudara sekalian terhadap kepengurusan badan amil zakat yang kami siapkan di masjid ini, yang diketuai oleh Bapak Agus Tripandi dan sekretarisnya Bapak Agus Salim Lubis, bendaharawannya Bapak Mansur S. Nasution. Alhamdulillah, kepada pengurus atas nama BKM sebagai Ketua Badan Kenajian Masjid menyampaikan terima kasih kami yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tahun ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Selanjutnya, dari sekian banyak kami terima, kami akan salurkan ke fakir miskin sebesar 102 jiwa. Dengan perolehan 1 jiwa mendapat beras 20 kilogram, sedangkan berupa uang rupiah sebesar 309.000 rupiah. Ini adalah penerimaan yang tertinggi selama kita melaksanakan pengukuran zakat fitrah di Masjid Babu Salam ini. Maka untuk itu sekali lagi kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepengurusan Badan Penerimaan Zakat Fitrah 1445 Hijriah. Barangkali demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Waktu salat kita 7.30. Mari kita laksanakan dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Dan salat Idul Fitri ini salatnya dengan khutbahnya itu tidak bisa diputuskan. Untuk itu nantinya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, setelah mensalatkan salat, jangan beranjak dulu dan jangan berbicara-bicara. Mari kita dengarkan khatib menyampaikan tausiahnya, karena itu adalah merupakan rangkaian dari pelaksanaan salat Idul Fitri pada hari ini. Saya kira demikian. Untuk itu kepada Bilal, atau perlu barangkali pemberitahuan bagaimana pelaksanaan salat Idul Fitri ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Untuk itu kami mintakan kepada Ustaz Khairul Azhar Az-Zainani Esa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, maka ada beberapa hal yang dimintakan kepada saya untuk menyampaikan. Yang pertama, salat ini adalah salat sunnat sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama nanti kita melaksanakannya dengan takbir sebanyak 7 kali, 8 kali dengan takbiratul ihram. Dan setiap takbir di antara 7 takbir itu dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga nanti pada rakaat yang kedua kita melaksanakannya dengan takbir sebanyak 5 kali, 6 kali dengan takbir intiqal. Dan sama di setiap takbirnya, di sela-sela antara satu takbir dengan takbir yang lainnya dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita membacanya bukan untuk cepat-cepatan, kita laksanakan dengan khusyuk. Kita rasakan apa yang kita ucapkan, insyaallah memberikan kesan terbaik kepada kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita laksanakan, dan mari kepada kita semua untuk segera menyusun shafnya agar bisa salat kita laksanakan dengan segera. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Allah ta'ala. Allahu akbar. As-salatu jami'ah. Allah. Salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Salatu jami'ah. As-salatu li'idul fitri rahimakumullah.
Istawu wa'tadilu wastaqimu, luruskan dan rapatkan shaf. Sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis salah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. أصلي سنة العيد الفطر ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم النبيين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آية أخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخواننا في الله حاضرين والحاضرات, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita memperbanyak salawat dan salam kehadibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa
menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, mengamalkan sunnahnya, dan insya Allah berhaklah kita mendapatkan syafaatnya. Dan terakhir kita bermohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita sebagai hambanya yang bertakwa. Terlebih lagi selepas kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang memang tujuannya akhirnya adalah untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semuanya berbahagia. Kita sudah berada di bulan Syawal, merayakan Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, bahwa puasa merupakan satu di antara banyak jalan untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan satu-satunya jalan, tapi puasa merupakan satu di antara banyak jalan untuk kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwanna fillah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, insyaallah kita akan membahas takwa dalam pandangan para ulama melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari dan kita tadabburi. Insyaallah bisa kita amalkan bersama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Secara bahasa, takwa itu artinya adalah qillatul kalam, sedikit bicara. Takwa juga berarti adalah sekat pembatas. Nanti para ulama mengkonversikan pengertian secara bahasa ini dengan pengertian secara syariat. Secara syariat, puasa adalah mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa takwa dalam Al-Qur'an memiliki 3 makna. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketaatan, tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata beliau adalah membersihkan hati dari dosa-dosa yang sifatnya yang tidak nampak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada satu ayat Al-Qur'an yang menurut kami ketika kami membaca ayat ini sedikit unik ketika kita membahas tentang takwa. Ayat itu adalah ada dalam surah At-Taghabun ayat ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashu'a li nafsihi wa may yuqashu'a nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini artinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sedaya mampu kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti para ulama ada yang mengartikan pengertian takwa ini dengan pengertian yang berbeda. Kita baca dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ini. Kata Rasulullah menjelaskan ayat tersebut, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," kata Rasulullah. Apa yang telah aku larang, kata Rasulullah, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah, maka kerjakanlah sedaya mampu kamu. Ikhwanna fillah hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menafsirkan, menjelaskan tentang ayat ini dan hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan bahwa bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang dimaksud adalah mengerjakan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah yang berupa ajakan, berupa pelaksanaan ibadah. Di sini ada kalimat mastata'tum.
kerjakan sedaya mampu kamu. Tapi untuk meninggalkan larangan tidak disebutkan kalimat semampu kamu. Ini maksudnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, ada batas kemampuan, ikhwan fillah. Ada batas yang kalau sudah tak sanggup kita, maka itu sudah urusan Allah. Baik itu dalam hal ibadah ataupun muamalah. Namun sayangnya banyak hari ini umat Islam yang tidak mau mempelajari tentang bagaimana tata cara beragama, tata cara beribadah kepada Allah, sehingga dia menganggap bahwa dirinya tak mampu, padahal dia masih mampu. Kita kasih contoh dalam pelaksanaan ibadah. Dalam pelaksanaan sholat misalkan, orang yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia akan mendapatkan rukhsah untuk duduk. Tapi yang jarang diketahui oleh umat Islam, sampai mana batas dia boleh duduk. Apakah semua rukun dia duduk? Ternyata kata ulama tidak. Bagian mana yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka bagian itulah yang mendapatkan rukhsah. Ketika tak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Tapi kalau rukuknya dia mampu, dia harus bangun untuk rukuk. Ketika sujudnya dia mampu, dia harus turun untuk sujud. Ini yang disebut dengan ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah semaksimal mungkin batas kemampuan kita. Kalau sudah tak mampu, baru kita mendapatkan keringanan. Begitu pula dengan berpuasa yang sudah kita lakukan. Banyak orang yang tidak berpuasa dengan alasan tak mampu, tak kuat, dan lain sebagainya. Sebelum pernah dia mencoba. Dia hanya mengatakan bahwa sepertinya aku tidak mampu puasa. Dengan dalih macam dan lain sebagainya. Dengan alasan kerjakah? Kalau yang perempuan menyusui atau melahirkankah? Kecuali yang perempuan, kalau memang sudah ada instruksi dari dokter misalkan yang tidak membolehkan puasa, silahkan. Tapi orang yang bekerja, kalau belum pernah dia melakukan puasa ketika bekerja, dan dia rasa dia tak mampu, ini tidak mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwa itu adalah sesuatu yang harus kita paksa terlebih dahulu, baru kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, kalangan Habib Al-Kaf, kata beliau menyebutkan, bahkan dalam kita untuk melaksanakan tayamum pun harus diusahakan terlebih dahulu untuk mencari air. Bukan segampang itu kalau seandainya kita di tempat yang tak ada air, terus kita merasa sepertinya tak ada air langsung tayamum, tidak boleh. Harus ada usaha. Usaha apa? Mencari air. Ada batas-batas yang harus kita cari. Ada namanya Addul Ghawth. Batas sejauh sejarak 150 meter. Kalau seandainya kita yakin betul, sepertinya tak mungkin tak ada air ini tempat, maka kita disuruh mencari. Yang kedua ada namanya Addul Qurbi. Apa itu? Kita meyakini adanya air, maka kita harus mencari bahkan jarak sejauh 4,5 km. Setelah kita tak dapati itu, baru kita boleh tayamum. Begitulah makna yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan hadis Nabi SAW, bertakwalah sedaya mampu kamu, apa yang aku perintahkan kerjakan secara maksimal. Banyak hal lain yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sifatnya kemanusiaan. Contoh hari ini, kita mengetahui bahwa sampai hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Jangan nanti kita mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kau perbuat untuk saudaramu di Palestina? Tidak pernah berbuat apapun, ini tidak mendapatkan rukhsah. Kalau tak mampu kita untuk pergi ke sana, apa yang bisa kita bantu? Dengan harta misalkan, sumbangan misalkan, minimal dengan doa misalkan. Ada yang sudah pernah kita perbuat untuk orang-orang di Palestina, maka insya Allah ini menjadi hujjah di hadapan Allah. Aku sudah bantu ya Allah semampu daya yang aku punya. Insya Allah ini mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Palestina ini, ketika kami mendapatkan daurah, ada 40 hadis terkait Palestina.
Dan satu yang paling menarik perhatian saya, ternyata Palestina ini bukan hanya urusan dunia, ikhwan fillah. Palestina ini adalah urusan akhirat. Dan ternyata kata para ulama, Palestina itu adalah pintu gerbangnya langit. Itu maka Rasulullah ketika mau naik ke langit, naiknya dari Palestina. Palestina adalah tempat nanti pertama kita dibangkitkan semuanya setelah kita mati. Maka Palestina bukan hanya urusan dunia, tapi Palestina adalah urusan sampai ke negeri akhirat. Ikhwanna fillah hadirin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa dalam arti mengerjakan perintah, ada batas kemampuan. Tapi kata Rasulullah ketika menyebutkan meninggalkan larangan, tidak ada batas kemampuan. Tidak diperbolehkan kalau kita mengatakan aku belum mampu meninggalkan judi, aku belum mampu meninggalkan zina, aku belum mampu. Tidak ada di rukhsah. Untuk urusan meninggalkan larangan Allah, tidak ada keringanan, tidak ada kalimat semampumu, harus mampu, mau tidak mau, suka tidak suka. Ikhwan fillah. Inilah pengertian yang saya rasa lebih menarik perhatian saya dan unik untuk kita amalkan bersama. Mengapa demikian? Karena banyak hari ini umat Islam yang sekarang ketika beramal ibadah, mereka merasa dia tak mampu. Tapi meninggalkan perintah Allah pun juga begitu. Aku belum mampu, dia pikir ada rukhsah dan keringanan. Tidak ada. Diam dalam ibadah, diam dalam kemaksiatan, itu pun sudah mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanna fillah, hadirin wal hadirat, jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita, tidak ada yang mampu kita perbuat tanpa pertolongan Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa lupa dan salah. Maka di setiap kita berbuat salah, kita dituntut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, bahkan pahala meninggalkan larangan Allah lebih besar ketimbang mengerjakan perintah Allah. Mengapa demikian? Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, langsung bertobat, insya Allah langsung mendapatkan penerimaan dari Allah. Tapi ketika kita ibadah, belum tentu ibadah kita mendapatkan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salat misalkan belum tentu khusyuk kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bertobat dalam berbuat salah, langsung Allah Maha Pengampun ketika kita bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Semoga kiranya kita semua melalui hari yang fitri ini, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah setelah melaksanakan ibadah puasa, juga mendapatkan kemaafan dari saudara-saudara kita yang mungkin pernah kita berbuat salah kepada mereka. Namun yang satu hal perlu kita pahami, ajang bersilaturahim Idul Fitri bukan meminta maaf, tapi ajang untuk memaafkan. Jangan kita berharap menunggu orang untuk meminta maaf. Tapi selayaknya lepas sholat Id ini, kita sudah maafkan semua salah saudara-saudara kita. Insya Allah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم معنا تفضل وبارك لجلالك وكرمك وعلى الجلال صلى الله على الإمام الطيبة والحرم القاسم سيدنا مولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم alhamdulillah Allah. Coba lah kabar Ustaz Salman. Dia udah di apa sekarang di Man 3. Kau. Bang, sehat Bang. Alhamdulillah Ustaz. Mana mau tinggal sekarang? Ya, kira mau terus enggak. Oh sini. Oh. Iya, cerita semalam. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Pak. Maaf lahir batin. Sama-sama maaf lahir batin Pak. Allahumma salli ala. Ini. Masya Allah, ganteng kan. Cuma kita jumpa der. Oh, di bentuk bundur kemarin ya. Allahumma salli. Iya. Satu. Dua. Satu lagi mana? Di rumah. Allahumma salli. Amin. Allahumma salli. Sayyid. Allahumma salli. Masya Allah. Fajar apa? Fajri. Masya Allah. Kamu tinggal sampai sini kan? Iya. Maaf lahir batin ya. Iya Pak. Sama-sama. Maaf lahir batin Pak. Kamu udah tamat? Kuliah sekarang? Kamu sama-sama siapa? Sama orang Simail ya? Jadi bawahannya? Oh. Bawahan siapa? Oh, sama Rosat, bawa Rosat berarti? Bawa Rosat ya? Oh, Masya Allah.
Ya, maaf. Ini murid saya Pak dulu di Jabal Nur. Iya. Saya dulu sama si Rosyad lah. Wah, izin. Syed apa kan? Allahumma shalli ala sayyidina. Izin, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tenan kan, Pak? Agak apa juga tidak? Hah? Tidak agak takut juga kan? Yang sedap kami sana, yang punya Jamik nun. Udah di Kembang Wangil apa kan? Terpal. Turun. Pak saya nyapu lagi. Allahumma shalli ala sayyidina. Pak. Hanya selamat. Kemana kamu sekarang? Sini dekat. Jadi Ustaz kawan sekolah. Ustaz tuh kan Ajar ya. Ustaz tuh kan orang yang manggil. Kalau gitu. Oh iya, dah.